Waktu kecil tuh jarang disayang, makanya gue pas gede tuh gue pengen banget nyayang anak kecil. Oh, berarti anaknya Mbak Selfie disayang juga? Wah, gue sayang banget ya. Iya, boleh tiap Jumat berarti lu kirim beras ke gue ya? Oh my god! Ada bulog-bulog mah. Padahal gue itu usaha ini. usaha ini. Padahal gue itu kata dokter bakal trauma lah bawa motor. Lah gue butuh duit ya, gue bawa aja tuh motor. Terus tempat sepi gue jatuhin badan gue ngebut, gue jatuhin jeger. Terus gue bangun, terus nggak ada yang lecet. Ya ampun, gagal mati gue bilang. Udah selesai dari itu gue udah gue nggak mau bunuh diri lagi. Salah. Bisa-bisanya ya orang mau bunuh diri lagi naik motor Mio bukan? Motor Beat kayak. Astagfirullah, ini buzzer-buzzer politik pada ribut aja di sosmed. Nggak bisa apa ikut pesta demokrasi dengan santun dan damai. Lagian siapapun yang bakal jadi presiden tetap aja gue jualan susu. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Dari mana lu, Dari Cak? dulu, Bi. Dari dulu. Wah, ini nih biasa gue habis. Ganti lagi nih gue lihat-lihat. Iya, habis ketemuan gue sama ini Dari cewek. mana? Ketemu di mana? Gue ketemu di Facebook, di grup Facebook gua. Grup apaan tuh? Ada namanya PSG, PSD apa kepanjangannya? Persatuan Supporter Janda. Emang Namanya siapa? Kenal lu, Kak? Silpi, kenalin Selfie. Mas. Mega. Selfie. Ini dari grup Facebook. Dari grup Facebook. Awalnya kan gua jualan obat kan. Oh, kata gua nih janda oke juga nih. Jualan obat apa? Ah, obat ini kebugaran, biar sehat, jamu kuat. Jamu kuat. Gitulah, mancing-mancing aja. Terus lu bawa-bawa nggak apa-apa ini? Apa? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa lah, dia bete katanya di rumah. Oh. Kayak dia sekalian pengen curhat juga, Mbak, katanya. Janda juga. Janda Iya. juga, Kenapa kebetulan. jandanya? Suami gue meninggal. Jangan kebiasaan tiap ada yang suaminya meninggal. Sahabat janda dia ini. Oh, iya, Sahabat oke. janda banget gua. Oh, pantes. Peace, gua Iya. selalu mengayomi janda-janda Indonesia. Iya. karena suaminya meninggal minta duitnya sama dia. Iya, siap. Enggak, tapi enggak. Anak gue 2 cuy. Lu bisa Mantap, ya lu. mantap dua tuh. Taruh panti ya? Enggak Kenapa bercanda. taruh panti? Enggak, kebetulan gua kerja di panti kan. Panti jompo. Panti asuhan dong, masa jompo sih, waduh. Oh iya, gue lihat-lihat tuh sering sama anak kecil tuh anak panti. Iya, anak panti. Gua anaknya bersahabat sama anak kecil kan. Karena gua waktu kecil tuh jarang disayang, makanya gua pas gede tuh gua pengen banget nyayang anak kecil. Oh, iya, berarti anaknya Mbak Selfie disayang juga? Wah, gue sayang banget ya. Iya, boleh tiap Jumat berarti lu kirim beras ke gue ya? Oh my god! Ada bulog-bulog mah. Boleh. Seperempat. Dua anaknya? Satu? Dua. Oh, dua. Dua, Chan. Dua. Iya. Dua kan lebih baik. Iya, betul. Sarimi aja isi dua. Sari mau. Biar kenyang isi dua. Enak kan dua. Terus ini kenapa lu bawain? Ah? Kenapa lu bawain? Iya, dia katanya bete di rumah. Oh. Terus gue bete nih di rumah. Gue sekalian pengen curhat juga nih. Curhat masalah apa? Masalah kejandaan sama senior janda. Nah itu, gue langsung kepikiran kan. Curhat masalah soal kejandaan. Wah, berarti Mbak Mega nih. Lu kan duta janda kan. Waduh. Makanya gue bawa nih ke sini nih. Nice. Ada lagi Janda di atas depan gua. warung. Apa tuh? Janda juga. Apa? Ada Mega juga. Waduh. yang di konde. Ya, kalau kan gua duta, nanti ada presidennya. Presidennya. Presiden. Berarti gue nyalek ya nanti ya? Boleh. Iya, nyalek Boleh. sebagai janda. Ada partai Golda. Ada. Golongan janda. Golongan janda ada. Ntar gua bikin nanti. Siap. Nomor 7. Nomor 7. Iya. Kenapa harus nomor 7? Karena ganjil. Wah. Janda kan sendiri mulu. Oh iya. Kan bener. satu udah ada. Oh, gua kira kenapa 7 itu karena anaknya 7. Enggak. Kebanyakan dong. Kenapa tahu aja, Bang. Ini jarang yang sekarang punya anak 7 ya. Jarang lah, capek. 2 juga ngap ya. Dua juga. Dua juga ngap. Lahirin mah susah. Susah ya? Hamil susah. Terus udah dilahirin, ditinggal ya? Ya Allah. Wah, Sedih jangan banget ya. kayak gitu dah. Lah tapi kan Mbak Selfie ditinggalin meninggal. Iya, sama gue ditinggal juga judulnya. Sama juga. Sama-sama jadi janda juga gue. Tapi kalau boleh tahu meninggalnya kenapa? Meninggalnya ada kecelakaan sih. Jadi gue dulu
ditabrak motor dari belakang. Gue bawa motor ditabrak motor. Oh, kirain hamil duluan nikah. Oh Kecelakaan. iya ya. Enggak, Terus enggak, enggak. hamil duluan nikah, suami meninggal ya. Jangan Langsung kasihan yatim ya. Double Jangan, banget. jangan, jangan. Jadi Iya. kecelakaan. Iya, gue Kenapa kecelakaan. Mbak Selfie yang bawa motor? Kebetulan ya, gimana ya? Jadi almarhum suami gue itu memang sakit. Dari sebelum gue menikah itu emang udah sakit dia. Oh. Jadi gagal ginjal, harus cuci darah dari sebelum menikah. Terus kebetulan pas malam itu kejadian itu, dia itu baru pasang alat di leher. Waduh. Iya, jadi buat cuci darah itu kan pakai alat tuh. Nah, jadi kan nggak bisa buat bawa motor. Terpaksa gue yang bawa motor dulu sebentar. Itu udah dapet vonis. Waktu awal nikah malahan dia divonis cuma 4 tahun hidupnya gitu. Hai. Hah? Sisa 4 tahun? Iya, katanya paling cuma bertahan 4 tahun gitu. Karena awalnya itu memang cancer kan, leukemia gitu. Oh. Leukemia Itu divonis tinggal 4 tahun lagi itu tahun berapa? gue menikah 2012. 12. Jadi 2011 kalau nggak salah. 2011 itu divonis sisa 4 tahun lagi. Iya, kalaupun itu gue tetap judulnya akan jadi janda muda gitu. Tapi kenapa tetap menikah juga? Tahu sih gue. Cinta mungkin. Dia itu temen gue, Hai. Sahabat. sahabat. Berarti kasihan nikahnya. Lebih kayak dia juga kan nerima gitu kalau dia sakit gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, gue juga terima gitu. Tapi lama-lama kan cinta gitu, Benar, karena gue benar. sering komunikasi segala macam. Bener-bener akhirnya klop. Biasanya yang nikah sama sahabat tuh awet loh. Awet. Sampai mau memisahkan kan Iya. gue juga. Iya bener. Awet banget gue. Akhirnya meninggalnya di umur berapa? Di tahun berapa? Tahun ke-7 menikah. Berarti dokternya salah. Salah makanya. Terus gue juga kan, Dia bilang dokternya ini umurnya karena penyakitnya ini iya. umurnya kira-kira 4 tahun lagi lah. Ternyata umurnya lebih panjang dan meninggalnya bukan karena penyakit. Ditabrak Ditabrak, kayak. kayak. Lu tahu sih kan? Lu lihat Kan kita ngobrol. Gue kira Iya. lihat postingan Facebook gue loh. Enggak. Tapi orangnya itu yang nabrak gimana? Yang nabrak hidup. Hidup. Iya, gimana apanya? Maksudnya dia kan udah nabrak terus orang ini meninggal nih yang ditabrak. Terus dia biasa aja Pak, ada Enggak. tanggung jawabnya. Oh ya, jadi waktu kejadian itu kita kan semuanya nggak ada yang sadar dan gue yang paling kritis karena gue Bawa motor. iya gue montok dan gue ngorok kata orang-orang. Kantuk kali gue ya. Emang kejadiannya malam ya? Malam. Oh. Jadi gue itu kan ada usaha waktu itu. Iya. Nah gue waktu COVID kan jadi gue alat-alat mesin-mesin gue itu gue simpen ke karyawan-karyawan gue. Iya, iya. Gue ngambil hasil ceritanya malam. Jadi deket sih. Dekat dan gue bawa motor. Terus gue boncengin suami dan sama anak gue yang paling kecil. Yang paling kecil. Gue bonceng terus paling 2 sekilo lah dari situ gue ditabrak sama anak muda yang pakai motor KLX dan tapi dia yang luka loh. Tapi dia kebut-kebutan kali. Iya, katanya dia bilang apa sih sama polisi gitu kan, kata dia saya mau trek paginya gitu. Balap liar. Balap liar gitu. Itu lagi ngetes motor dulu. Kira-kira udah kencang apa belum? Iya, dan cicilannya baru 2 bulan tuh Baru motor. cicilannya. Belum lunas Sian motornya banget udah ya. nabrak orang. Iya. Meninggal lagi. Iya gitu deh. Ada debt collector Tapi nggak juga. dituntut sama keluarga. Enggak sih, karena kita mereka datang ke rumah juga dan ya udah minta maaf, semua keluarganya datang segala macam gitu. Karena- Minta secara kekeluargaan. Yang pertama mungkin udah ikhlas, yang kedua anak gua udah lewat nih masa meninggalnya. Kan Dari 4 4 tahun ya. 4 tahun ternyata lebih kan udah. Oh iya, 7 udah tahun. ikhlas ya udah bersyukur ya. Udah umurnya Selesai. lebih. Berat sih. Terus setelah lu ditinggal suami Janda dong gue. Iya janda. Berarti dari 2020 sampai sekarang udah hampir 3 tahun belum Iya, nikah lagi. belum. Tapi udah punya yang deket-deket dong selain Cacan. Ada sih. ada. Tapi gimana? Kan kita kan maaf ya janda. Terus kita udah punya anak. Iya. Kan cowok-cowok biasanya kan ngedeketin kita, wah janda nih bisa nih gitu Iya, kan iya. biasanya. Nah, menurut Mbak Selfie, orang-orang yang ngedeketin Mbak Selfie kayak gitu nggak? Kalau yang sekarang jadi deket sama gue atau pacar gue gitu, jadi gue tuh selektif banget untuk milih pasangan karena kan gue punya anak kan. Nah anak gue itu kan tipe yang cuek sebenarnya, jadi malas deket sama lelaki. Nah untuk yang sekarang ini dia deket gitu, Bisa jadi ngambil hatinya. bisa ngambil hatinya. Jadi gue, oh ya oke juga itu. Baru gue deket. Gue juga kan ngenalin yang sekarang itu setelah beberapa bulan gue deket sama dia, baru gue berani ngenalin. Karena sebelumnya gue pernah ada yang Deketin. deket gue dan pernah nyokap gue lihat dia ngebentak anak gue. Karena kan anak gue umur 3 tahun kan Iya, waktu iya. itu, jadi baru 4 tahun lah, belum sekolah. Jadi
banyak ngerengek gitu. Dan sama si cowok yang deketin gue itu, apa sih lu gitu, anak kecil gitu. Jadi mak gue kan bilang, kata dia, wah udah selesai gitu. Dan dari jadi situ gue tipe yang nggak suka bocil, Nggak suka bocil. Dia Karena lebih suka mamahnya aja. iya gitu. Iya, emang kadang ada cowok yang suka sama kitanya doang kan? Iya, Sama anak. karena kan beda aja kalau lu ngedeketin janda terus ngelihat anaknya itu yang udah gede itu kan kadang suka gimana ya, aduh bukan darah daging gua, jadi nggak susah buat apa sih nerimanya Kalau itu. gua harus jadi bapaknya. Iya, itu makanya salut sih gua sama orang-orang yang nerima anaknya itu, yang mau nikah sama janda dan nerima anaknya kayak anak sendiri tuh. Kalau lu tipenya enggak? Gua tergantung gua. Kalau lu misalkan nih jodoh lu nanti suatu saat janda, amin. Amin. Jangan sebut amin. Bingung gua. Kenapa sih? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, emang amin kan banyak. Ada amin paling serius. Emang amin. Enggak ya, kita bukan buzzer, kita netral. Iya, gitu, kita netral. Justru karena diomongin kayak gini, orang yang nonton kayaknya dia buzzer deh. Gitu. Pokoknya nanti kalau lu nikah nih misalkan sama janda, nah aminnya dalam hati. Ya. Terus punya anak nih, lu bakal menerima anaknya apa? Apaan sih lu gitu? Enggak nerima gua, yang penting anaknya segede lu. Iya. Jadi kan dapat dua. Itu mah udah menjurus ke sono. Ya enggak lah, enggak bercanda. Tergantung sih. Karena kita cara ngambil hati kita sebenarnya anak Ya, kita dulu ya kan. benar. Iya. Kalau lu mau sama gua, anak gua dulu lu mau kasih apa, ambil hatinya. Justru gue mikirnya kalau misalnya gue dapat kesempatan untuk menikahi seorang janda, gue pasti bakal lebih sering deketin anaknya ketimbang ibunya sih. Karena biasanya ya janda itu biasanya mau nikah kalau anaknya juga ngerestuin. Biasanya. Makanya kan tugas gue tuh sebagai cowok deketin dulu anaknya. Nanti kalau anaknya udah nyaman kan, misalnya emaknya nggak suka juga tetap mama sama dia aja. Bisa juga kali ya. Anak Bagus, ya. bagus. Karena kita bisa disetir. Iya, baru pas nikah anaknya gue kasih panti asuhan. Kebanyakan janda emang disetir sama anak. Bener, iya. Tapi kalau laki-laki disetir sama ibu-ibu. Iya, sama ibu-ibu emang. Tapi berarti yang satu sekarang udah umur 4. 8 tahun. Oh, 8 sama 6. sama 6 tuh cowok semua apa? Cowok semua. Oh. Berarti dia udah mulai ngerti dong. Apa tuh? Misalkan ada cowok yang deketin kita, Iya. yang 8 tahun pasti udah mulai ngerti dong. Iya. Dia pernah nggak ngomong apa gitu? Paling 2024 nih, kapan nikahnya gitu. Oh, dia udah malah ngasih sinyal. Iya, karena kata dia suka nonton, kemarin kan ada BCL nikah, terus dia bilang, BCL juga udah nikah, masa bunda belum? Gitu. BCL kan artis. Iya, gue bilang, ya. Pengen mamanya nggak kesepian. Iya, bagus. bisa. Kalau mereka lebih ke kasihan bunda cari uang sendiri, gitu. Kalau orang-orang kan, kalau orang-orang dikasih uangnya 2, kata dia goceng dari bunda, goceng dari ayah. Oh, iya. Anak gue dapat goceng doang dari gue. Jadi dia Gua nyari dapet goceng dari bapaknya, kagak ada. Jadi dia nyari Tapi kan lu goceng. kasih ceban, Iya. Jadi gue yang double dong. Gak apa-apa, aku nggak punya ayah, aku kasih ceban. Iya juga sih. Iya. Malah Kayak anak gitu. gue doanya kayak gitu. Kenapa? Nggak mau gue nikah lagi. Hai. Oh iya. Ngapain sih bunda nikah lagi kalau nyakitin doang gitu? Karena dia udah ngerti. Pas gue nikah lagi tuh dia udah gede. Hmm. Dan dia tahu sosok laki-laki yang deket sama gue tuh dia udah nggak setuju dari awalnya. Oh, ya lu nya aja berarti ya. Iya, gue aja Memaksakan. Yang deket sama lu anak pang kali. Makanya nggak setuju. Jangan sama dia. Rambutnya mohak. Iya juga ya. Iya kan? Main anak kecil makan, aduh. Berarti Iya. yang kecil nggak pernah komen ya? Kalau yang kecil malah deket banget sama si Om. Dia manggilnya Oh, iya. Karena si Omnya pintar, jadi dia selalu ngerangkum pertanyaan untuk kalau si Om main ke rumah gua, sodorin tuh, tanya tuh, lu jawab lu gitu. Oh iya, anak kecil kan masih sering nanya. Iya. Kalau dia anak kecil udah ngerti politik ya? Lu sih. Lu sih. Kayaknya terlalu. Ayah gua kenapa ajarin. Indonesia negara demokrasi? Bingung, aduh. Oh iya, harusnya anak kecil dikasih pertanyaan politik tuh. Iya. Biar yang deketin kita minimal tahu Caleg, wawasan. semua caleg. Gimana cara? Jangan lah, caleg mah banyak janji doang. Kalau janji manis doang mantan gue juga bisa. Kenapa langsung diem, lu temen lu caleg semua kan? Enggak, gua.
Hai itu. Nggak haus emang. Iya. Gue punya menu hari ini. Apa tuh? Hari ini ada seblak. Apa tuh sebelah? Seblak, sebel kalau ditolak. Wah, gila. Emang semuanya kayaknya sebel dah kalau ditolak dah. Enggak. Gua Ada yang udah ditolak 2 kali masih nyalon lagi. itu bukan sebel sih. Emang ini aja ambisi. Baru kan kalau ambisi bodo amat ditolak banyak juga. Kakak mau minum nggak? Kita punya susu janda. Tahu kan? Nih, gua biarpun dia yang jualan, tapi karena gua sering main, gua bisa gua ngelayanin orang tuh. Ya. Kan tujuan lu nongkrong di sini biar gua nggak apa-apa. Iya, soalnya gua sadar bener lah gua nongkrong doang kan nggak jajan. Nah, ini dia nih kopi andalan warung janda. Susu Susu. kopi, susu janda ini. Oh, itu susu ya? Jangan diceplosin kayak kopi isinya. Kan ini susu, warung susu. Oh iya bener. Ini gak cobain dulu. Oh, minum aja. Ayo, Susu gue yang minum lagi ya. viral. Bismillah. Bismillah. Hmm. Gua kalau minum ini ingatnya lu mulu. Emang Melekat ya di pikiran. emang melekat di lu. Oh, tapi gue ada satu pertanyaan nih buat Mbak Silvi. Kan sekarang udah deket kan sama cowok. Terus cowoknya itu suka bantu finansial kita nggak? Gitu. Ini buat anak kamu jajan, ini buat kamu beli susu, beli pampers gitu. Iya. Anak gue udah gak pakai pampers sih. Oh, udah gak pakai pampers. Lebih buat beli seblak. Jajan. Iya. Yang udah UN ya. Anaknya udah UN. Anak SD. Heeh. Ya ada sih, jadi tiap bulan ada. Hmm. Karena kan anak gue anak yatim ya, otomatis Iya. dia juga langsung ini Sedekah sedekah jatuhnya. kan jatuhnya ke anak gue gitu. Ya ada sih kalau itu. Tapi nominalnya Tidak tentu. Tidak tentu. Tidak tentu. Terserah dia aja gitu. Mm-mm. Tapi lu nuntut gak? Kayaknya nanti kalau lu nikah sama gua, pengeluaran gua sekian, bulanan gua sekian, apa yang harus gua ini sekian, skincare gua sekian. Lu ngomong kayak gitu nggak? Ada bahas, cuman gue belum sampai situ sih. Belum sampai situ. Cuman gue suka sharing-sharing aja. Tapi bakalan lu bahas gak nanti? Iya bakal pasti otomatis ya. Takutnya pas belum nikah ngasih pas udah nikah kaget wah ternyata segini gitu. Agak. Belum sampai ke situ gue ceritanya gitu ke dia. Tapi udah ada jenjang buat keserius. Ada sih. Ada. Keluarganya ya gue deket sih sama mereka gitu. Cuman gue Mereka nggak mau deket. mereka nggak mau deket sama gue. Agak. Gue suka WA-an segala macam gitu biasa aja. Cuman ya kayak ya nggak tahu juga ya karena mungkin masih manusiawi kali mikir anaknya kan bujang nih, deket sama gue bujang nih, sama janda gitu. Mungkin masih banyak pikiran di belakang sana. Iya. Cuman nggak pernah diungkapin ke gue atau ke anaknya juga. Tapi lu ngerasa? Gue ngerasa ya. Ngerasa ada? Ngerasanya ada. Kayaknya pasti dah orang tua tuh. Iya. Walaupun gue istimewa ya jandanya. Iya. Karena kan emang stigma janda kan melekatnya kan. Iya. Tapi kan dia punya di atas rata-rata karena suaminya meninggal. Iya. Bukan karena cerai hidup. Jadi Punya tiket ke surga yang nikahin dia. iya. Karena miara anak yatim. Miara ya. Membesarkan, memuliakan anak yatim. Iya. Oh, gitu. Miara sih maaf. Iya, kalau misalkan nih ada cowok nih kayak jandanya itu janda tinggal meninggal dan punya anak yatim misalkan 2. Itu dia kalau itu anak terus dikasih nafkah sampai dikasih pendidikan, sekolah tinggi, berkabat itu hidupnya yakin gua. Doanya dijabah mulu itu. Iya. Asal dia bener aja. Caranya bener. Tapi emang anak gue yang dua-duanya ini nggak tahu ya pikirannya terbuka banget, dia tahu si om ini deket gitu. Jadi si bapaknya pernah sakit nih, bapaknya teman deket gue. Dia selalu ngedoain, kan anak gue rajin sholat nih. Jadi setiap doain itu, kok lama gue tanya, ya doain papahnya ini gitu. Kan lagi sakit, dia bilang gitu. Saking itunya gitu ya, kata gue ya bagus. Karena dia tahu bapaknya pernah sakit. Bapaknya lagi sakit waktu itu gitu. Waktu bapaknya sakit dia udah Bukan bapaknya si bapak cowok temannya gue kan? itu. Oh, bapak cowoknya. Waktu itu kan lagi sakit. Oh, Jadi dia iya. udah otomatis ngedoain gitu. Kata gue, ya ampun, lu
ini banget hatinya gitu. Habis jalan dikasih goceng nggak? Iya. Dan itu gue langsung WA, transfer ya. Tapi Mbak, gue pengen nanya dah, apa setelah suami lu meninggal kan? Nah setelah lu jalan kehidupan sebagai janda itu ada titik terendah apa kayak susahnya hidup jadi single mom? Ada nggak yang menurut lu kayaknya berat banget nih? Lebih ke ekonomi sih. Oh iya. Karena pas COVID juga ya. Karena pas COVID, pas COVID. iya, jadi kan gua kan gak kerja ya, gua usaha Iya, berdua. benar. Jadi kan bangkrut istilahnya gitu, bangkrut. Gua harus bayarin segala macam yang harusnya gua Karyawan, pikirin berdua. Iya benar. Supplier segala macam belum gua lunasin. Gitu. Itu lumayan lama, gua sampai hampir 2 tahun gua baru selesai. Tapi akhirnya bisa. Tapi nggak pernah kepikiran bunuh diri kan? Gua pernah nyoba bunuh diri 2 kali, tau gak sih? Ay. Iya. Semua janda pernah pengen bunuh diri ya? Karena Gua udah mentok. tekanannya mungkin berat Iya. banget kan jadi janda tuh. Pernah nyoba 2 kali cuman gagal. Gagal. Kenapa? Yang pertama kan Obatnya gue minum obat kan gue kecelakaan nih. Jadi gue itu saraf gue itu ada yang longgar kali ya, gue nggak ngerti. Jadi gue minum obat banyak. Ceritanya minum obat banyak. Terus ada satu obat itu yang katanya, jadi gue histori yang 7 hari kebelakang hilang. Iya. Lupa gitu. Lupa, gue kejadiannya lupa. Gue mau kemana lupa. Tahu bangun udah di sini aja. Iya, bangun Udah gue dijemput sakit sama om gue yang udah lama gue nggak ketemu. Om gue kata gue Ini siapa? sakit gitu. lu sakit apa DBD gitu. Udah gue dibawa pulang iya. Tanya di depan rumah ada bendera kuning. Iya, laki gue mati pasti ini. Tapi udah sadar di situ. Udah Iya, ingat. pas udah sampai rumah. Udah. Karena ada Akhirnya bendera inget tuh. kuning. Enggak ingat. Gue cuman meninggal ya karena kan dia sakit. Oh, taunya meninggal sakit. Makanya dan gue kan dibilangin dari rumah sakit Terus ke lu rumah. yang bonceng. Gara-gara gue kali ya. Enggak gara-gara gue. Aku nggak inget tuh. Enggak. Om gue juga sepanjang jalan sama orang tua gue bilang gue sakit DBD, tipes lah segala macam. Cuman gue nggak nangkep mereka cerita gitu. Cuman ya udah koma sakit. ya. Iya, gue koma. Jadi hari ke-6 malam. Jadi pas gue pulang udah 7 hari. Ya udah taruh udah dibukain gitu kan. Nah itu mau bunuh dirinya ngapain? Jadi gue minum obat banyak nih ceritanya. Nah kata dokter, pokoknya gue sekali minum obat tuh 6 apa berapa gitu ya, gue lupa 6. Terus gue minum 20. Kan banyak banget tuh, ada yang segini-gini deh, pokoknya gede banget tuh. Gue minum langsung gue telan, cuman pingsan doang gue. Terus Tapi nggak ada kayak adik gue semuanya tuh pada, aduh ini pasti kayak tiba-tiba kepikiran segala macam nih kan pingsannya padahal gue habis minum obat itu. Terus waktu gue kontrol kata dokternya harusnya masih 2 minggu lagi nih obat habis, kok udah habis bilang gitu. Terus gue bilang iya kayaknya tumpah gitu. Bilangnya tumpah. Terus pas kan pingsan nih, pas bangun nyesel gak? Ya aku bangun lagi. Iya. Terus gue lapar tau gak sih? Gue lapar. Minum obat tidur. Gue ternyata minum obat tidur. Ya Allah. Iya. Itu satu kali. Satu kali yang Satunya lagi. Yang kedua kalinya, gue kan masih ada COD-an gitu. Gue bawa motor sendiri. Padahal gue itu usaha ini. usaha ini. Padahal gue itu kata dokter bakal trauma lah bawa motor. Lah gue butuh duit ya. Gue bawa aja tuh motor. Terus tempat sepi gue jatuhin badan gue ngebut, gue jatuhin jeger. Terus gue bangun, terus nggak ada yang lecet. Ya ampun gagal mati gue bilang. Udah selesai dari itu gue udah gue gak mau bunuh diri lagi. Bisa-bisanya ya orang mau bunuh diri lagi naik motor Mio bukan? Torbit kayak. Gue ngebut, gue jatuhin badan gue gitu. Gak mati juga. Anjir. Harusnya nyewa KLX. Iya. Langsung ya. Bener. Lindes aja aku. Lindes. Gitu. Enggak kok bisa-bisanya kepikiran kayaknya jatuh dah. Ya gue kan sambil meninggal ya. Kalau bawa motor kan sambil nangis gitu kan. Gue udah saking stresnya. Ya tapi kalau ngejatuhinnya kecepatan 20 km. Gak apa ya. Cuma nyesel doang itu nyesel ya. Tahun gitu agak kencengan dikit. Gue langsung yang lecet motor doang. Motor doang lecet, gue gak lecet. apa-apa. Ya, begitu pasangin skotlet. Gitu. Tapi lucu sih itu. Tapi abis itu udah nggak mutusin buat bunuh diri lagi ya? Enggak kan udah gagal 2 kali. Mas. Iya. Cobaan ketiga, triggernya- tapi cobaan ketiga gue takut mati beneran. Iya. Jadi takut bener. Jadi takut beneran. Emang gitu harus nyoba buat mati pas udah gagal. Kayaknya mati takut aja. Iya. Harus gitu. Tapi triggernya biar bangkit apa? Ya anak gua. Ya maksudnya
kan gue udah lewatin nih dulu. Jadi gue flashbacknya dulu gue menikah sama dia. Iya. Dokter bilang 4 tahun selesai, kamu akan jadi janda gitu-gitu lah. Udah ngomong segala macam. Terus gue setiap bulan masuk ICU, gue hamil besar, gue kerja, terus pulang kerja gue jemput ke rumah sakit kayak gitu, kayak apa sih gue buruk-buruk juga gue udah bisa gitu, udah gue lewatin. Jadi kayak ya udah gue jalanin aja gitu. Hal terburuk sekalipun udah pernah dilewati. Udah pernah gue lewatin. Sampai dia dinyatakan koma harus pasang selang yang apa sih yang tenggorokan itu. Iya. Gue sampai bilang sama dokternya nggak usah dipasang. Dia masih bisa, gue bilang. Nggak bisa, udah nggak respon. Gue samperin, bangun. Manja bet, gue bilang. Nggak taunya emang bete aja sama dokter. Dia bangun, udah. Itu yang ICU bangun terakhir. orangnya kan? Orangnya. Orangnya dong. Beda lagi. Orangnya dong yang bangun Namanya dong. nih. Gitu. Jadi udah kesini-sini ya gue udah mau gimana lagi gitu. Mungkin emang semangat hidupnya dia kali ya. Apa? Bisa jadi ya. Iya, bisa. jadi. Kan dokter bilang udah nggak respon. Iya. Pas dia datang tiba-tiba Respon dia. Mungkin itu ada semangat. Ada apa ya? Ini namanya apa sih? Energi. Sinyal energi. Iya, Jadi suami energinya. istri kan saling bersinergi itu. Iya. Jadi kalau ngelihat dia, gue punya semangat hidup lagi. Oh ya, dan satu lagi, itu kan almarhum itu kan memang didiagnosa sakit kan, sakit ya parah lah. Itu kita itu nggak bisa punya anak. Jadi gue menikah 3 tahun baru punya anak. Itu kan salah satu yang salah lo gitu. Ternyata gue bisa punya anak 2 malahan gitu. Oh, itu difonis. Difonis nggak bisa dari punya dokternya. anak. Karena penyakitnya Karena itu. penyakitnya. Kan penyakitnya kan ginjal. Apa hubungannya ya sama Kan dicek spermanya juga. Kan mungkin ginjalnya ngaruh kali. Bukannya- Tahu ya. Ginjal kan bukannya memproduksi air Takutnya- pipis ya? Pipisnya kan udah nggak ada pipis. Hah? Oh, dia Iya. udah ada pipis. Udah nggak ada pipis. Keluarnya apa angin? Ya itu dicuci darah itu Oh, cuy. Cuci darah kan pipisnya jadi merah kan? Agak, udah nggak ada pipis aja. Oh, udah nggak. Oh, Udah nggak itu pipis. beda Jadi lagi. airnya yang kemana-mana itu kan jadi lewat mesin dikeluarin. Dia kalau mau pipis tuh ngeludah, Mbak. Maaf, ini kan nggak ada pipis nih. Berarti dia pas berhubungan nggak keluar apa-apa? Sedikit. Nah, itu yang dibilang nggak bisa punya anak Iya. karena itu. Iya. Oh. Tapi nyatanya gue 3 tahun menikah punya. Punya. Setelah 1 tahun punya yang kakak, punya adik. Hmm. Setelah itu meninggal laki gue. Udah selesai kata dia, bikin 2. Emang triggernya untuk menikah punya anak tuh sudah. Tapi hebat sih suaminya almarhum. Keren. Dia bisa berjuang melawan sakitnya, tapi Iya. tidak bisa berjuang melawan KLX. Benar. Dosa gak sih? Ya, itu mah. Iya, Maaf ya. Kayak kan agak berat emang. Tapi survive untuk jangka waktu yang dibilang dokter 4 tahun, tapi dia bisa ngelewatin itu keren tau. Itu keren karena jarang orang. Temen gua pun yang sempet ngerasain kanker tuh dia didiagnosa sama dokternya kan cuma bertahan beberapa tahun ternyata sembuh. Makanya salut gua, itu semangatnya luar biasa itu. Iya. Karena Semangat kan- sih sebenarnya. Iya, iya. semangat yang Dari bikin orang mindset-nya. sembuh. Iya, mindsetnya. Bagus banget loh. Gue lihat di catatan udah mulai kosong. Udah mulai kosong. Bagus banget udah. Dia langsung. Iya, makanya. Tapi ada nggak pengalaman hidup yang seru Mbak Silvi? Selama jadi janda gitu kayak apa misalnya Apa tuh? sering jadi semenjak lu janda jadi banyak bapak-bapak komplek yang akrab. Kayaknya kalau Seru janda juga, lebih kan? ke banyak yang usil ya. Banyak usil. Usilnya Iya. kenapa? Usilnya Karena kita janda. Karena kita janda. Gue pernah dilamar itu tau, lamar Pak Haji. Kenapa nggak fokus naik haji aja? Kenapa? Ya serius, gue pernah disamperin sama Gara-gara apa? Badannya bau kurma. Itu Arab bos. Ya kan orang naik haji kemana? Ke Arab kan? Takutnya, badannya seperti kurma Najwa. Enggak, jadi gue kan Ya. lagi kerja nih. Gue dulu kerja sebelum ke tempat kerja gue yang sekarang. Gue ada kerja kayak di gudang gitu sih. Iya, Nah, ternyata yang punya gudang gue itu si Pak Haji. Awalnya dia selalu nanya sama gue, Iya. kok diantarin adik? Itu suaminya, adik gue kan, Iya. bukan? Gue bilang, adek gitu. Kok
kok ada lagi, kok ada ya karena kerjanya bareng, gue bilang gitu. Terus lama-lama teman gue celetuk, dia mah janda, bilang gitu. Nggak taunya dia datengin saudaranya, 2 orang nyamperin gue, dia bilang gitu. Baru tahu ternyata Selfie janda. Oh iya kenapa, gue bilang gitu. Terus kata dia, ya ini Pak Haji naksir, kata dia. Kata dia mau nanti malam mau main ke rumah, kata dia gitu. Terus gue bilang, oh ngapain, gue bilang. Terus kata dia, ya mau sekalian diikat. Seriously, what the fuck are you doing? Iya, kambing kali gue. Pak Haji agresif juga. Iya. Terus nggak lama sorenya dia WA ke gue, kata dia mau minta mas kawin apa. Dia kan memang wow banget kan, jaro di situ, kata dia gitu. Itu yang ada mobil ini kata dia, nggak dipakai, kata dia, buat selfie nggak apa-apa, kata dia. Waduh, gue bilang udah. Tapi dia udah punya istri belum? Enggak, emang dia duda. Oh, dia duda. Terus gue sebulan kemudian gue resign dari kantor gitu. Gue takut. Ya, Takut. orang ambil dulu mobilnya. Baru resign. Ya kan ini dia mah nggak mesti ini kan. Kan kalau dia memberi mah kita mah nggak apa-apa, yang penting kita nggak minta. Tapi kan ketika memberi lu harus jadi istrinya. Berat banget ya. Harus Iya. jadi istrinya. Iya, dia mau Tuh, lamar gue. Nggak mungkin masa orang tiba-tiba ngasih emang nggak jadi istri mah. Dikasih bannya doang paling. Banyak ambil lah, banyak nggak apa-apa. Iya itu. Makanya kalau pas gue pindah kerja, kalau sekarang kan gue kerjanya apa sih, berhubungan sama orang banyak gitu. Kalau mereka nanya, oh Mbak Selfie suaminya kerja di mana? Gue bilang apa, polisi. Jadi selesai, dia nggak akan nakalin gue. Polisi, kalau nggak TNI gitu. Kok nggak pulang-pulang? Ide bagus tuh untuk menjaga diri ya. Kalau Iya. dijawab, kok nggak pulang-pulang? Ujung. Ya udah jawab aja polisi, selesai, dia juga nggak akan nanya, takut yang ada. Tapi kan Gua ditembak. iya sih, benar sih. Iya. Kalau gue banyak tuh Apa? di DM. DM nanyain itu. Iya, kayak Tanya padahal nomor dia udah rekening. tahu nih ya. Nomor Misalkan udah tahu tapi masih aja ada yang suaminya kemana, kok posting anak doang gitu. Oh, gitu? Oh, Padahal udah tahu. Suaminya yang moto. Kayaknya yang moto. simple ya. Iya, kok nggak masuk frame? Takut dia, takut kamera dia. Takut sama lu, karena lu mau Tapi kan DM. iya, netizen kadang kan suka ini ya, keponya tuh berlebihan. Iya. Kadang kan ada hal-hal yang harusnya jadi privasi personal kita kan. Nggak mesti orang banyak tahu. Tapi kalau tetangga gimana? Tetangga ada sih. Yang lamar. Lagi juga. Yang julid. Tapi Ternyata biasanya emang janda banyak tuh yang ngejulitin. iya ada, tapi satu keluarga itu doang yang memang agak rese. Mau disepil nggak nih? Jangan dong, jangan dong. Inisial aja, inisial. nomor rumah. Dari A, dari A. Dari AB. AB, A dan AB, B. AB. Orang mana, orang Julidnya mana? kenapa dia julidnya? Julidnya dia apa ya, menggiring opini kalau jadi kata dia ada nih warga sini rumahnya pojokan, rumah gue pojok ya, pojokan, dia suka bawa laki, dia bilang gitu. Padahal mah adek gue kan temannya laki semua ya, pengen Iya, ke rumah gue. Cuman benar. kan kadang gue itu emang akrab sama teman-teman adek gue yang lama-lama gitu, maksudnya yang udah sering ketemu gitu kan. Terus gue pernah waktu itu gue bawa mobil ke rumah. Nah kondisinya emang rumah lagi kosong karena gue kan gue pulang dari kerja langsung pulang ke rumah karena kan besoknya gue ada acara gitu kan sama keluarga gue. Terus gue bawa mobil, gue parkir di depan rumah, terus paginya gue pergi lagi subuh karena gue menghindari macet, gue mau ke arah Bogor situ kan, gue pergi subuh dan dia langsung info ke semua teman-teman gengnya. Kata dia gue abis nyimpen laki malam, padahal mah itu mobil kantor gitu. Kok bisa-bisanya nggak riset dulu? Tapi beberapa kali memang dia tuh ngintip-ngintip di sela-sela pagar rumah gua dan pernah ketahuan sama adek gua mau ditabrak. Kata adek gua, apain lo? Terus kata dia, enggak ini nyariin kakek, kan orang tua gua dipanggil kakek ya, nyariin kakek tapi ngintip di sela-sela pagar gua gitu kayak orang apa sih? Ya gitu lah. Pengen tahu dalam rumah ini lagi ada Kayak apa. maling ya? Iya. Orang nguntik. Nyaris ditabrak sama adik gue itu langsung. Bukannya Jeget. tabrak aja lu dia. Iya. Pakai KLX. Pakai Pakai kayak yang kemarin. Tapi udah dari situ dia Nggak berani lagi. istrinya sakit dan capek kali ya. Jadi udah istrinya sakit sekarang jadi malah deket ke gue. Cuman gue juga orang tua gue kan sebenarnya dari Lampung ya, dari luar pulau. Mereka pindah ke sini nemenin gue sampai gue menikah ceritanya gitu. Iya. Sampai gue menikah lagi karena kan mau itu janda ditinggal mati, mau itu janda cerai pasti image-nya jelek. Jadi Benar, mereka benar, bakal benar. ada terus buat gue gitu. Makanya rumah gue nggak pernah nggak ada orang. Walaupun adek gue bawa temen segitu banyak, orang tua gue pasti di dalam. Ataupun gue bawa teman banyak, pasti orang tua gue nggak akan pergi. Kan ada tuh orang tua yang ada teman-temannya nih, mereka sengaja pergi apa kemana, nggak. Orang tua gue tetap ada di hidup.
Tapi yang menjaga. sekarang ini pernah dibawa ke rumah. Pernah. Terus karena dia kita- satu kantor sama gua. Jadi pas gua lagi dinas keluar, pulangnya pasti diantar sama dia. Gitu. mampir ke rumah. Mampir. Nah, terus si Julid itu ngapain? si Juli. Ya sih ya nggak tahu juga sih, nggak pernah ini sih, paling suka nanya gitu, kapan nikahnya gitu aja. Dia tahu gua sama Berarti lu sama pacar lu yang sekarang cinlok ya? dijodohin sama atasan gua awalnya. Pas Ya teman pulang- gua juga ya jatuhnya ya. Pas pulang shift 3. Karena Spesifik sekali ya, pasti kan. karena satu tempat kerja gue itu tahu gue itu tipe orang yang setia. Jadi iya, jadi karena kan gue menikah sama orang sakit sekian tahun, gue nggak selingkuh, gue nggak apa, malah gue bantuin dia segala macam. Jadi kata dia, lu harus dapetin orang yang baik segala macam. Nah si cowok gue ini juga kan orang yang dianggap baik gitu, agamanya segala macam gitu. Makanya gue dicomblong-comblangin. Cuman sebenarnya gue trauma karena yang sebelumnya pernah bentak anak gue. Jadi gue nggak mau deket segala macam. Cuman ternyata pas gue setelah beberapa bulan gue dekat, gue kenalin sama anak guanya welcome gitu sama dia. Gitu. Bagus tuh berarti. Iya, karena menurut orang-orang mirip sama almarhum. Wes. Iya. Mukanya apa perilakunya? Perilakunya. Tapi gue nggak ngerasa sih. Iya gue. Kadang kitanya nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Iya. Kata dia kok Biasanya sama, sih kalau cowok ya, gue Iya. lihat, gue baca satu artikel, cowok itu cenderung kalau pisah dari cewek dia akan nyari cewek yang seperti mantannya. Nah Iya, kalau iya. cewek gue nggak tahu tuh. Kok gitu sih? Iya gue baca artikel. Jangan salahin gue dong. Iya, gua kan mempertanyakan artikelnya. Atau kenapa nggak bertahan aja sama mantannya? Ya kan? Enggak, Ya kalau kadang- meninggal kayak gue mau bertahan sama Iya. apa lu? Tapi Iya kadang sih, itu kan bisa dipanggil. Ini Edo Tensei. pesan manggil arwahnya. Kadang tuh perceraian tuh nggak selalu buruk. Ya. Ada yang lebih buruk kalau bisa jadi lebih buruk kalau dia tetap bertahan. Misalkan dalam kasus KDRT dan perselingkuhan, itu kayaknya lebih baik bercerai deh. Lebih baik bercerai. Kalau bertahan demi anak-anak lu yang kasihan, kayak dia bakal setiap hari ngelihat Iya, kekerasan dalam Iya, hidupnya, mulai trauma ya. trauma. Mental health. Betul, nanti udah gedenya jadi Gen Z, Overthinking. inner child, Iya. gitu-gitu. Karena emang mental anak itu yang ngebentuk tuh orang tuanya. Kalau kekerasan mulu yang dilihat tiap hari, berantem, piring, lempar lembing lagi. terus dia ngelihat pas udah gedenya, bahkan bisa trauma, gue nggak mau nikah. Ngapain gue nikah gitu? Apaan Kalau itu? orang tua gue aja nikah nggak ada yang bahagia gitu. Hai. Nah itu tuh Makanya yang untuk jaga. para keluarga-keluarga yang ingin bercerai. Cerai aja. Daripada itu anaknya lebih baik. ini kan, kalau itu emang lebih baik, bener Iya. kan? Tapi kalau misalkan tipe yang masalahnya dari luar, kayak misalkan masalah mertua julid, masalah apa sih ipar-ipar yang nggak suka ngeliat kita sukses, terus masalah-masalah tetangga atau segala macam ekonomi, gue tuh tipe yang nggak apa-apa, kecuali masalahnya udah dari dalam, selingkuh dan Selingkuh, KDRT gitu. Suaminya jahat sama kita, itu kan udah masalah dari dalam kan. Kalau dari luar mah tangkis-tangkis masih bisa aja. Kalau udah dari dalam udah mendingan nggak usah gitu. Mendingan meninggal. Biar lo dapet beras ya tiap Jumat. Tapi anak gue yang gede emang happy banget kalau di hari Jumat Kenapa tuh? dapat goceng. Goceng doang. Karena dia dapat bingkisan dari sekolah kalau hari Jumat. Tapi kalau yang kecil masih nggak mau dia. Karena dia pikir omnya, adik gue kan laki ya, cowok ya. Jadi Iya. omnya dan kakeknya itu orang tuanya gitu. Dia masih belum ngeh kalau anak yatim itu nggak punya bapak gitu. Kata dia, kan anak yatim itu nggak punya orang tua bapak. Tapi kan ada papaku di kuburan, cuman dia nggak hidup gitu. Oh. Jadi dia selalu mikir bapaknya ada, jadi bukan anak yatim gitu-gitu. Jadi kalau setiap dikasih sumbangan agak menolak.
Paling gurunya WA gue, Hmm. nanti titip di motor aja ya, taruh di motor gitu, karena anaknya nolak gitu. Kalau gitu sekolahin di 4 sekolah. Kenapa? Dapat emang? banyak. Tapi kan nggak semua sekolah ngasih itu. Kalau masjid-masjid ngasih. Masjid-masjid yang nggak tiap Jumat. Kalau tiap Jumat tuh sekolah anak gue aja, kan mereka sekolahnya beda. Ya setiap Jumat mereka ngasih gitu. Mbak, tapi selama lu janda tuh anak lu pernah ada ini nggak sih ngerasa kayak kesepian, Pak, Mbak, aku pengen punya bapak apa? Iya enggak, gitu? karena dia punya om dan kakek. Oh, Yang jadi bisa nggak ngerasa, Enggak, jadi nggak ngerasa enggak, kesepian heeh. ya? Itu bagus. Jadi kalau misalnya mau jajan apa, kategorinya ke orang tua, ke kakek-kakek kan, ke bapak gua. Kalau dia mau yang agak ini sedikit ke adik gua gitu. Misalnya mau berenang apa sama adik gua sama pacarnya gitu. Jadi dia ya udah mau ngapain gitu. Gak ngerasa kehilangan sosok. Enggak. Karena ada kakek dan Ada kakek dan Ada omnya yang omnya. bisa Laki-laki. menggantikannya. Cuman kalau sekarang-sekarang suka ngebecandain aja ke gua. 2024 nih, kapan nikahnya gitu. Gue yang stres. Gue ntar dulu gitu. Tapi dijanjiin nggak? Enggak. Nantilah, nanti. Enggak. Enggak. Takut dia mikir makin dalam. Tapi gue senyumin, gue Makin bercandain. ditagih ya. Iya. ditagih. Mama 2024 aku masih yatim. Iya. Nggak enak loh. Kalau yang besar malah masih happy kan, Masih happy. tiap Jumat masih dapat duit, ya kan, dapat amplop sama Memanfaatkan. beras ya, masih memanfaatkan dia. Bagus sih kalau ada anak-anak kecil yang punya pikiran terbuka kayak gitu ya. Tapi Karena kan cowok kali ya, kayaknya jadi nggak baper anak nggak terlalu gua. kepikiran, Iya juga sih. Anak gue yang cewek kan terlalu menutup. terlalu Iya. menutup. Udah sih nggak usah nikah lagi, ngapain sih gitu-gitu. Iya. Memang nggak bisa apa hidup sendiri gitu. Gue jadi malu gitu kalau ngenalin cowok ke dia, kayak yang tadi kesini gimana menurut kamu? Kan kadang Oh, kan suka udah kayak gitu ya. Terus apaan sih, nggak usah gitu. Tapi kan nggak bisa kalau disuruh hidup sendiri. Iya, tapi dia belum ngerti. Iya, belum ngerti. Dia belum ngerti kalau makhluk hidup itu nggak bisa sendiri. Dia belum ngerti. Dia menganggapnya gue tuh bisa hidup sendiri. Buktinya selama ini lu bisa gitu. Dia melihat yang sebelum-sebelumnya kalau gue tuh bisa. Tapi kan kamu belum tahu ada kebutuhan lain selain itu. Keran bocor, siapa masa? Iya, genteng. Istri genteng. Genteng bocor. Kadang gue ini gebukin maling sendiri ya. Tuh kan nggak enak kan. Ya lu gebukin telepon maling aja sendiri. gue kan jadi 2. Lama tapi jauh. Iya. Terus di dalam satu keluarga kalau nggak ada laki-lakinya tuh kayak aneh gitu. Kalau ada bapak-bapak ngumpul ngeronda nih, yang rumah ini nggak pernah ngeronda nih gitu kan. Iya. Padahal dia nggak tahu di situ tuh nggak ada laki-laki di dalam rumah itu. Ada sih, masih 3 tahun. Gitu. Kayak jadi nggak enak suasana rumah. Berarti lu selama status janda tuh lu ngerasa happy aja? Ya enggak juga sih. Ya, Ada kalau- waktunya. Ada Waktu waktunya. hari ayah kan, anak gue mau ngasih Ah. apa? Ke gue lagi kan. Ada Gua momen-momen ya, tertentu iya. yang kayaknya butuh nih sosok suami nih. Ada ya? Iya. Kalau gue lagi pengen pergi kemana, Iya. misalnya pacar gue lagi pergi atau kan dia nggak serumah sama gue kan. Iya. Adik gue lagi Satu pergi, ya pacaran. masa gue sama bapak gue. Ya, bapak gue ngopinya di luar, gue di dalam. Masih ada aja tuh orang yang bilang, ih jalan sama gadun gitu. Dia Ada bapak gue sendiri ya. Padahal bawa sendiri. Gue jalan sama bapak gue gitu tau. Emang ya? Iya. Gue jalan Sugar sama daddy bapak nih, gitu. Padahal bapak gue nggak sugar. cuma Daddy. Oh, kebetulan namanya Daddy ya? Iya, nggak sugar. Gue jalan sama mama gue nggak begitu. Tapi nih, lu punya harapan apa? Sorry ya, Enggak, udah kan senang. Gue mah bukan apa-apa di sini. Gue mau jadi spanduk aja. Lagi lu kalau ngomong suka sepotong ditinggal. Nggak sepotong itu, Mbak. Ya udah ada Mau gue lanjutannya. terus nggak jadi gue. Udah lupa ya. Tuh, sebel kalau ditolak. Ini kayak sekarang nih sebel. Udah lanjutin, Mbak. Ya Allah, kasar banget. Ya, lu harapannya apa ke depannya untuk anak-anak lu sama untuk diri lu sendiri? Benar. Harapannya ya gue sih selalu bikin anak gue itu untuk lu dan mereka nggak beda lo gitu. Gue selalu kayak gitu. Jadi gue paling setiap hari kalau gue pulang cepat gue ngobrol sama mereka, jangan baper gitu sama orang. Padahal gue juga baper ya. Cuman gue selalu menutupi kebaperan gue. Iya, kan emang segitu. Kalau bapernya ketunjukkan kan nanti dia ngikut. Iya, kan. jadi baper semua bertiga. Iya. Guling dong yang menyelamatkan kami. Nggak baik. Tidur. Sampai basah. Nangis diguling. Kalau untuk diri gue sendiri ya
kadang gue pengen nih, gue tahun depan pengen nikah gitu, gue pengen kayak gitu. Cuman kadang selalu mikir, aduh apa keluarga baru gue nerima anak-anak gue ya gitu. Kalau misalnya si laki nih, si cowok ini kan udah pasti terima, cuman kan kadang dia kan nggak hidup sendiri, dia kan ada keluarga besar yang di belakang. Nah gue itu kadang suka takut gitu, aduh kalau gue maju nih, gue paksain, gue menikah, takutnya malah keluarga besar mereka yang membedakan anak-anak gue dengan anak kandung mereka gitu. Dengan apa sih keluarga yang lain. Itu yang gue takutin. Tapi kalau misalkan keluarga itu dari keluarga yang pemahamannya baik, nggak bakal dibedain karena ini anak yatim, malah diangkat-angkat terus. Kasih amplop lagi ya. dia ngerti nih, wah ini pahalanya banyak nih. Iya. Ya, berharap dapat yang begitu ya. Gue godok aja yang sekarang, sampai mateng. Digodok. Makanya kata Habib Jafar kan, Tembek. gue pernah ngobrol Apa ya, tuh? kata Habib Jafar tuh, kalau mau milih laki-laki itu yang pertama dari agamanya. Iya. Pertama dia bisa ngebimbing kita, kedua dari apapun background kita yang jelek kayak gimana pun, dia bisa tuh ngajarin ke tempat yang lebih baik. Iya. Gue merasa tersentuh nih. Udah disentuh. Masih kerompat gue. Bareng sama anak gue dong. Balapan dia. Iya. Tapi lu yatim gak sih? Enggak dong. Oh, masih ada. Bapak gue masih kuat dia. Masih kuat. Bapak lu Cina banget ya? Enggak, dia Kebumen asli. Bohong banget. Bohong banget. Enggak, mah ini emang sipit tuh karena belekan aja. Enggak sembuh-sembuh. Aslinya mau orang Jawa. Parah, nggak mengakui ras sendiri. Bukan nggak mengakui. Kenapa? Stigmanya aja negatif, males gua. Kenapa emang Cina negatif? Oh, enggak. Janda negatif nggak? Iya sih. Tergantung. Tergantung juga sih tapi. Perspektif orang yang lihat. Apalagi janda kalau Cina. Kenapa? Negatifnya double tuh. Tuh janda Cina. Masa sih? Iya. Ada mbak. Tapi belum ada ya Cina janda ya? Banyak. Oh, banyak. Cuma emang tinggalnya aja nggak ya di Tiga Raksa. Tinggalnya di mana tuh? Di material. Mancing-mancing mulu. jadi nggak ada yang ngecengin ya kalau di janda? Nggak ada. Karena yang datang cuman kuli-kuli. Kuli-kuli, iya paling ya gitulah. Ngeliat Mbak Silvi ya kan berjuang sebagai single mom, sempat mutusin untuk bunuh diri tapi nggak jadi, itu kan dia berarti ada titik baliknya Mbak ya. Iya. Nih kalau lu Kadang bisa hidup ngomong, bisa titip pesen nih sama almarhum, lu pengen ngomong? Ngomong apa ya? Ya udah selesai. Maksudnya gue Jodoh kan, kita udah selesai. gue tuh selalu maksa Tuhan untuk jangan diambil sekarang nih. Hmm. Gitu. Soalnya selama 7 tahun tuh gue selalu bukannya gue ikhlas gimana gitu ya kan, harusnya gue ikhlas nih biar segala macam lah. Tapi gue selalu maksa, ya Allah jangan sekarang dong, nanti aja gitu. Dan akhirnya juga Allah udah bosen kali dengar ini, ya udah akhirnya meninggal. Tapi itu dijabah sih. Jangan sekarang, dari 4 tahun kan bisa jadi lebih panjang. Itu memang makanya gue bilang gue nggak pernah takut gitu untuk hal-hal yang di depan gue, karena gue di belakang udah pernah ngelewatin yang kata orang begini, gue lewatin, gue terabas ternyata enggak gitu. Jadi akhirnya sekarang gue ya udah lurus aja. Ketika kata orang nanti lu jangan terlalu menutup diri, gue kan versi orang-orang ngeliat gue tuh gue terlalu nutup gitu. Maksudnya lu nggak mau buka, padahal gue punya pacar ya, cuman kan memang nggak jarang gue expose juga. Jadi mereka tuh mikirnya gue masih sendiri, move on dong gitu. Padahal mah ya udah sih. Padahal gue tuh kadang takut gitu di depan nanti gimana gitu. Cuman kemarin juga udah gue terabas, ini juga gue terabas lagi lah gitu. Kemarin juga udah dilewati. Udah. Makanya jangan takut kalau punya masalah berat itu. Justru kan kadang masalah berat tuh yang bikin kita jadi kuat kan. Iya, betul. Buat di hari depannya kan. Anjay, Kayak bener banyak lu ini. tumben lu. Mantap kali kata-kata bijak. Kalau pesan buat anak-anak lu, si abang dan si ade. Si abang dan si ade apa ya? Ya gue selalu bilang jangan baper aja. Kita bukannya beda sama mereka gitu. Cuman Allah memang kasih kita hadiah lebih besar dari punya mereka. Gitu Benar, aja gue selalu benar. bilang. Jadi mereka selalu, oh iya berarti hadiah aku lebih banyak dari si dia. Gitu. Jangan baper kalau orang ngasih kita. Kan kalau yang kecil suka baper, kalau ngasih amplop suka baper. Aku bilang mereka sedekah, kita nggak boleh nutup diri kalau dia mau berbuat baik sama orang. Takutnya nanti kita mau berbuat baik sama orang dilarang-larang juga sama apa gitu.
Jadi kadang mau, kadang enggak gitu kalau si adik. Tapi dia ada yang kayak temennya pernah ngadu, temennya ngatain nggak punya bapak. Sering. Oh sering. Sering kayaknya itu pasti. Kan anak SD pasti gitu ya, ledek-ledekan. Itu kayaknya emang udah hampir setiap anak itu pasti kayak walaupun gitu gue dah. nyekolahin dia tempat yang gue pikir bakal ini Iya, ya sekolahan kayak mahal tutupnya gitu ya, bagus bakal ya. sama aja. Sama Sehari aja, roti gitu-gitu. Kalau anak gue sekarang udah Iya, ngelawan kalau dikatain gitu. Oh iya. Nggak punya bapak, nggak punya bapak. Nggak apa-apa nggak punya bapak daripada punya bapak nggak ada gunanya. Gitu. Itu yang ngeledek langsung Bapak gua dong iya, ya. bapak gua. Karena kebetulan yang ngatain bapaknya nganggur kan. Kesian ya lo gitu kayak gitu. Balik-balik itu kan anaknya bapak meninggal aja. Aku diledekin nih. Padahal dia yang ledekin duluan. Aduh. Terus apa nih? Lu punya tebak-tebakan nggak? Hah? Punya dong gua. Untuk Mas Elvi? tebak-tebakan. Nih, punya gue nih. Presenter apa yang selalu sigap? Nggak tahu nggak? Lapor Pak. Bukan. Presenter. Presenter. Kan presenter. Kan semuanya di sana presenter. Iya bukan, Oh, tapi bukan. apa? Itu Apa merek ya? TV sebelah ya, Pak. Apa? 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 Enggak, lu ada lagi nggak? Pas. Pas. Mas Elvi? Gue nggak tahu. Nggak tahu. Jawabannya ini. Najwa Shihab. Emang itu. Siap dia. Lu punya tebak-tebakan? Baru kepikiran tadi. Presenter apa yang Yang sigap. Najwa Shihab. seharusnya Najwa Shihab lu bilangnya. Ya udah dari ulang. Presenter apa? Tapi gue udah tahu jawabannya ya. Lu udah tahu? Oh iya. Karena lu jawabnya lurus, hah apa gitu? Gue udah tahu gua. Sengaja aja gua, sengaja. Ya udah Mbak, lu tuh. Nih, gue punya tebak-tebakan nih. Apa nih? Mobil apa yang penyayang? Ayo, mobil apa yang penyayang? Agia. Salah, Nggak tahu gue. Ini nggak tahu. Mau bilang sayang. Hot Wheel. Salah. Gak ada sayang-sayang. Apa? Agak nyerah-nyerah. Iya. Oh, lu. dalam hidup bro, gak boleh kita terus cepat. Gua ngedengerin. Jadi Jawab dulu dong. Iya apa? Nggak tahu Udah nyerah gua. belum? Udah nyerah gua. Ayla, I Kok love ya? you. I love you. Ya ampun. Itu doang. Mendingan Najwa Shihab kan. Mendingan Najwa Shihab kan. Gak ada indah-indahnya banget ya. Lu ada nggak Mas Elvi? Enggak ada. Gue nggak. Pantun. Iya, pakai. Cerpen. Udah tadi gue udah bercerita kan. Tadi kalau dikumpulin jadi cerpen. Jadi cerpen. Cerpen. Iya. Makanya teman-teman jangan lupa saksikan terus Janda Depan Warung hanya di Yoi. PSJ TV. Benar sekali. Jangan lupa follow Jangan lupa juga follow sosmednya apa? TV_PSJ. Ya itu dia. Karena saya lupa. Tuh, baca lagi tuh. Saksikan terus Janda Depan Warung di PSJ TV teman-teman. Karena tidak ada janda yang tertak. Tidak ada janda yang retak. Semua janda udah pada retak. Tidak ada yang mulus-mulus. Tidak ada lagi. ini program andalan. Itu Mbak mau nambahin nggak? Dukung terus Janda Indonesia. Keren. Nomor berapa? Nomor apa? Nomor berapa? Nomor 7 tadi. Jawab bener ya. Nomor 7. Ngawur banget ini ngawur. Kalau gitu makasih banyak ya Mbak Oke, Selvi, sehat siap. terus buat anak-anak. Sehat terus buat Iya. Selvi. Semoga Siap. rezekinya makin banyak dan Amin. dapat Amin. suami yang bisa jadi sosok ayah yang baik. Amin. Amin. Suami yang bisa mengcover semua kebutuhan kita. Amin. Udah gitu aja, gue Mega Salsabila. Dan gua Cacan. Saksikan terus Janda Janda Depan Warung hanya di di PSJ TV. Yeay. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.